Ada beberapa alasan mengapa pegulat membuka topengnya. Karena kalah dalam sebuah match pertaruhan, perubahan gimmick atau karakter, dan dibuka paksa oleh pegulat lain dalam sebuah match atau segmen, dan sebagainya. Nah, siapa saja sih pegulat bertopeng yang sudah pernah buka topengnya? Seperti apa sih wajah-wajah mereka? Mari kita ungkap sama-sama. Sebelum kita lanjut, teman-teman semua, saya mohon bantuannya untuk subscribe channel ini ya. Di-share ke grup-grup atau teman-teman yang juga suka nonton gulat ya. Makin banyak yang nonton, Gilang Wrestling pastinya lebih semangat buat upload-upload video di kemudian hari. Nomor 1, Rey Mysterio. Siapa yang tak kenal Mysterio? Dia adalah pegulat bertopeng paling terkenal sedunia setelah Kane dan Mankind pastinya. Awal-awal doi populer di WWE, banyak yang penasaran kayak apa wajah asli Mysterio. Tapi sekarang kita nggak penasaran lagi karena memang doi sering kedapatan berfoto tanpa topeng di sosial media. Tapi sebenarnya, awal karir Mysterio di WCW, dia sempat bergulat dengan karakter tanpa topeng loh. Yang kedua, Sin Cara. Pegulat bertopeng satu ini bisa dibilang cukup populer di tahun 2013 dan 2015-an. Apalagi saat dia tag team bersama Rey Mysterio dan pas balik ke NXT tag team sama Kalisto. Terlepas dari cerita-cerita yang membingungkan terkait feud-nya dengan Sin Cara yang lain dan perebutan gimmick dengan WWE, Sin Cara punya keunikan tersendiri dan cukup membekas di hati para penggemarnya. Fans gulat di dunia mengenal dua versi dari Sin Cara. Yang pertama adalah The Original Sin Cara alias Mystico alias Karistico. Ini dia wajah asli Mystico yang waktu di WWE sempat tag team dengan Mysterio dan dikeluarkan WWE di tahun 2014. Ini screenshotnya saat live Instagram. Yang kedua adalah Sin Cara Negro atau New Version of Sin Cara alias Hunico. Melanjutkan karakter Sin Cara sampai akhirnya dipecat di akhir 2019. Cara membedakannya gampang. Hunico bertato di lengannya, sedangkan Mystico atau Karistico tidak. Nomor 3, Pentagon Junior atau Penta El Zero Miedo. Pegulat luchador yang saat ini terikat kontrak dengan All Elite Wrestling dan AAA. Pastinya aksinya sebagai pegulat single ataupun tag team Lucha Brothers bersama Rey Fenix selalu kita tunggu. Pentagon selalu memberikan tontonan gulat yang sangat seru untuk disaksikan. Sampai saat ini, Pentagon tak pernah mengungkap wajahnya secara sengaja ke publik ataupun dalam acara gulat. Tetapi ada beberapa fotonya dengan topeng yang robek setelah bergulat. Rey Fenix, partner tag team dari Pentagon satu ini memang sangat menyita perhatian dengan aksinya di All Elite Wrestling. Sama seperti Pentagon, Fenix termasuk yang hampir tidak pernah memperlihatkan wajahnya di muka umum. Tetapi baru-baru ini fotonya yang hanya menggunakan masker menyebar di sosial media. Tinggal digabungkan saja ya, bagian atas dan bagian bawahnya. Nomor 5, Suicide. Ini dia pegulat yang cukup populer di masa keemasan dari TNA Wrestling atau Total Non-Stop Action di waktu masih dipegang oleh Dixie Carter dengan bantuan Hulk Hogan. Karakter Suicide sendiri dibuat untuk jadi salah satu persona di game TNA. Jadi, kostum Suicide sendiri dipakai banyak orang di TNA pada saat itu. Pegulat seperti Christopher Daniels, Frankie Kazarian, bahkan Austin Aries. Kemudian, ada satu pegulat yang setelah itu menggunakan persona tersebut secara permanen. Dia adalah Manik. Bahkan doi melakukan pembukaan topeng secara live. Kok kayak kenal ya? Yap, doi adalah TJ Perkins atau TJP. Pemenang Cruiserweight Classic pertama dan sempat aktif di 205 Live dan kemudian dipecat oleh WWE. Nomor 6, Jushin Thunder Liger. Mungkin banyak dari teman-teman yang tidak tahu nama pegulat ini, tapi familiar dengan topengnya.
Dengan kostum yang mirip-mirip Power Ranger jadi keunikan tersendiri dari pegulat ini. Jushin pernah bergulat tanpa topeng sebagai Kishin Liger di NJPW. Jushin juga sempat populer di WCW tahun 1995 sampai WCW bangkrut di tahun 2001. Sebelum corona merebak, Jushin diumumkan sebagai salah satu Hall of Fame tahun 2020 untuk diluncurkan saat WrestleMania. Tapi seperti kita tahu sendiri, tidak ada Hall of Famer ceremony. Nomor 7, El Torito. Siapa yang tidak kenal pegulat satu ini? Jika kamu rajin nonton WWE di sekitar tahun 2013 hingga 2016, pasti tahu betapa seru dan kocaknya aksi dari pegulat mungil bersama dengan gimmick Los Matadores. Sebelum di WWE, El Torito sudah sangat populer di Meksiko sebagai Mascarita Dorada. El Torito bukan tipe luchador yang terlalu menyembunyikan wajahnya ke publik, bahkan pada saat di depan fans. Cuma ya memang tidak dia publikasikan sendiri. Saat ini El Torito sedang aktif di gulat independen dengan nama Mascarita Dorada. Nomor 8, Abyss. Salah satu pegulat utama dari TNA Wrestling yang bergulat di sana sejak tahun 2002 hingga 2019. Karakter Abyss cukup menarik perhatian fans gulat karena gimmicknya yang mirip dengan Mankind dan Kane di WWE. Ini jadi sesuatu yang ramai diperbincangkan pada saat itu karena memang TNA ingin sekali menyaingi WWE dalam hal rating. Di masa-masa tersebut, Abyss sempat berganti gimmick dan melepas topengnya. Dia berubah 180 derajat menjadi lebih casual, rapi, dan formal dengan nama Joseph Park. Saat itulah wajahnya terlihat jelas. Nomor 9, Ultimo Dragon. Saya pribadi paham Ultimo Dragon dari game WWE Here Comes the Pain dan pakai karakter tersebut buat tag team dengan Mysterio. Setelah mengikuti dunia gulat dengan lebih mendetail, barulah saya paham siapa Ultimo Dragon. Anyway, Ultimo Dragon adalah pegulat asal Jepang. Dia masuk ke WWE sejak tahun 2003. Doi adalah pegulat yang menciptakan dan mempopulerkan gerakan Asai Moonsault yang banyak dipakai oleh pegulat lain. Sayangnya, Doi hanya 1 tahun berkarir di WWE. Setelah itu, di tahun 2004, Doi balik lagi ke Jepang. Wajah Ultimo Dragon tanpa topeng jelas terlihat saat ada yang posting fotonya ketika menjadi bintang tamu di podcast Talk is Jericho. Podcastnya Chris Jericho. Yang terakhir, nomor 10, Kalisto. Salah satu pegulat lucha libre yang lagi aktif bergulat dalam storyline di WWE SmackDown. Kalisto termasuk pegulat yang bisa dibilang sangat melindungi identitasnya. Hampir tidak pernah terlihat wajah asli dari Kalisto. Tapi topeng Kalisto sempat beberapa kali dibuka paksa oleh pegulat lain. Salah satunya adalah Del Rio, yang niatnya memang biar matchnya makin greget aja. Tapi secara tidak sengaja membuat wajahnya Kalisto terlihat cukup jelas. Tetapi di game WWE 2K18 ada glitch yang ditemukan banyak fans saat mereka mengedit karakter Kalisto. Saat topengnya dihilangkan, ini dia wajah yang ditampilkan. Apakah benar itu Kalisto? Sepertinya mirip. Who knows? Ya, itu tadi 10 wajah pegulat bereng yang bikin penasaran. Sudah nggak penasaran lagi kan? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe supaya Gilang Wrestling makin semangat bikin video selanjutnya. Ada saran untuk video selanjutnya? Silahkan isi kolom komentar di bawah ya. Saya Gilang dari channel wrestling termantap di Indonesia, Gilang Wrestling. And you deserve it.